Studio aja di gue. Mau kemana? Ada orang besar. Ini Yesus, gue takut banget ada orang yang nggak masuk di akal, ada di ruangan, di tangga. Bukan. Apa? Kamu sangat sayang? Kamu cinta? Di tangga ada orang. Ya. Selamat malam. Oke, kita langsung saja. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang menurut saya cukup menarik, yaitu tentang orang yang memiliki kemampuan indigo, atau ramalan, atau orang yang mengaku bisa melihat masa depan. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini dan belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe terlebih dahulu, karena kita akan membahas tentang kepercayaan masyarakat umum di Indonesia tentang hal-hal klinik. Sedikit disclaimer, video ini dibuat tidak bermaksud untuk mencemarkan atau melecehkan pihak dan kebudayaan manapun. Semua pembahasan yang ada di video ini dibuat menurut apa yang telah saya pelajari. Namun meskipun begitu, karena saya adalah seorang awam, jika ada kesalahan di dalam video ini, tolong dikoreksi. Saya juga mengajak untuk kawan-kawan yang Katolik, mari kita belajar bersama. Dan untuk kawan-kawan yang non-Katolik, silakan jadikan video ini sebagai penambah wawasan kalian, agar kita bisa membangun relasi yang baik untuk saling berbagi. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan kopi dan gorengan kalian dan jangan lupa gunakan handset. Dan mari kita mulai. Pernah tidak kalian mendengar tentang seseorang yang mengaku mendapat sebuah karunia yang katanya karunia itu adalah karunia ilahi? Biasanya orang-orang yang mengaku mendapatkan karunia ilahi ini mampu melihat hal-hal yang berada di luar kewajaran manusia, seperti bisa melihat roh-roh, melihat masa depan atau meramal, bisa mendengar bahkan melihat isi hati orang lain. Mungkin bagi sebagian orang menganggap kalau kemampuan seperti ini adalah suatu kemampuan yang istimewa. Dan tidak sedikit pula orang-orang yang sangat mendambakan kekuatan seperti ini. Di sini saya ingin mengajak kita semua untuk waspada dan lebih teliti lagi terhadap hal-hal seperti ini sebelum kita menganggap hal-hal yang seperti saya sebutkan sebelumnya sebagai sebuah karunia ilahi. Karena bisa saja itu adalah sebuah karunia yang asalnya bukan dari Tuhan. Bisa saja itu adalah karunia yang berasal dari iblis. Sekali lagi, saya ingin agar kita lebih bijaksana lagi dalam menerima hal-hal yang seperti ini, agar kita tidak disesatkan oleh si jahat. Karena di zaman kita ini, banyak sekali beredar video-video para kreator di sosial media yang melakukan penelusuran-penelusuran ke tempat-tempat angker untuk mencari suatu penjelasan tentang entitas-entitas gaib ini. Tapi menurut saya, mereka malah memberikan pemahaman yang salah tentang sosok setan ini. Hasilnya, mereka malah mempromosikan tentang setan itu sendiri. Mereka mempresentasikan kalau setan itu mempunyai wujud yang mengerikan. Bahkan muncul sebuah pemahaman seperti ini. Jangan ganggu mereka supaya mereka tidak menyakiti kita. Mereka sebenarnya baik, asal kita menghormati mereka. Menurut saya, pemahaman-pemahaman seperti ini sangat tidak tepat. Karena sejak dulu, setan atau iblis ini adalah makhluk yang jahat, yang menjadi musuh bagi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada manusia. Jadi dengan cara bagaimana kita harus menghormati mereka, agar para iblis ini tidak mengganggu manusia? Apakah kita harus berdamai dengan mereka dan memohon kepada mereka agar jangan mengganggu kita? Jika seperti itu, berarti kita telah jatuh dan tunduk kepada setan. Selain itu, banyak juga orang-orang yang melakukan praktik ramal-meramal di sosial media bahkan di kehidupan nyata. Para peramal ini biasanya akan meramal dan menerawang ke dalam hati pasiennya dan memberi nasihat kepada pasien tersebut untuk masalah hidup yang sedang dialami oleh pasien itu. Ya memang, ramalan itu terkadang benar-benar terjadi dan nasihat yang diberikan pun benar-benar baik. Tapi, apakah nasihat yang baik juga mempunyai tujuan yang baik? Di sini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya yang saya dapatkan beberapa minggu yang lalu saat mengikuti sebuah kegiatan rekoleksi OMK. Untuk yang belum tahu OMK itu apa? OMK adalah singkatan dari Orang Muda Katolik. Lanjut, saat kegiatan itu berlangsung seperti biasa, ada sesi untuk sharing dan berbagi pengalaman. Saat itu ada seorang teman saya, sebut saja dia adalah si E.
Dia membagi pengalamannya tentang kehidupannya yang penuh dengan pergumulan dan penuh dengan masalah, terutama dalam masalah ekonomi, yang membuat dia sempat putus asa bahkan hampir menjadi depresi. Sampai suatu ketika, dia bertemu dengan seorang yang dikabarkan memiliki karunia yang bisa melihat masa depan, dan bahkan dia dipercaya mampu berkomunikasi dengan roh. Dari orang tersebut, si E ini mendapatkan sebuah nasihat yang menurut saya nasihat yang sangat baik. Orang tersebut mulai menerawang dia dan menasihati si E untuk lebih rajin dalam berdoa. Karena menurut penuturan si penerawang ini, si E kurang dekat kepada Tuhan. Singkat cerita, akhirnya si E ini pun mengikuti nasihat si penerawang tersebut dan mulai berdoa. Ia bercerita di dalam doanya, ia meminta kepada Tuhan agar masalah ekonomi yang dihadapinya bisa segera pulih. Dan hasilnya doa dari si ini pun terjawab. Quia perditione manimarum pervagan. Saat saya mendengar kisah ini, saya bertanya-tanya, apakah tidak masalah jika seseorang meminta bantuan jasa dari seorang penerawang, peramal atau sejenisnya, meskipun nasihat yang diberikan itu adalah sesuatu yang baik. Tapi di sini saya melihat celah kalau sesuatu yang terlihat baik belum tentu memiliki tujuan yang baik. Contohnya, ketika si E ini bercerita tentang kemampuan si penerawang tersebut, secara tidak langsung ia telah mempromosikan si penerawang tersebut, sehingga hal tersebut dapat menarik perhatian banyak orang, yang dimana ini berpotensi ketika orang lain yang mendengar itu dan mengalami banyak kesulitan hidup juga, ia akan datang mencari si penerawang tersebut daripada harus datang ke gereja untuk mengakui dosanya. Di sini saya bukan mau mendikte atau menuduh secara sepihak kalau si penerawang dan si E ini itu salah. Tapi di sini saya ingin mengajak kita untuk lebih bijak dan teliti dalam menentukan kepada siapa kita harus datang saat kita berada dalam masalah hidup yang sangat berat. Dalam hal ini, kita sangat patut meneladani pengakuan iman Petrus kepada Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 6 ayat 68. Mungkin kamu masih ragu dengan pernyataan saya di atas, tapi mari kita lihat melalui pandangan dari sumber-sumber terpercaya. Mari kita gali lebih dalam lagi tentang karunia penglihatan ini. Di sini saya akan merujuk kepada kisah dari Santo Antonius yang benar-benar memiliki pengalaman secara langsung tentang iblis. Di dalam kisah Santo Antonius menjelaskan dan menyebutkan senjata apa saja yang digunakan oleh si jahat ini. Di dalam tulisannya, ia menyebutkan salah satu senjata setan yang paling berbahaya, menurut Santo Antonius, adalah penipuan yang berkedok dengan terang. Dalam hal ini, setan biasanya menampakkan diri sebagai seorang pertapa, ikut mendaraskan mazmur, berdoa, dan bahkan menyanyikan lagu-lagu rohani. Bahkan setan juga bisa meminta seseorang untuk berpuasa, tekun di dalam doa, bahkan ia juga bisa meminta kita agar untuk rajin menghadiri misa. Tapi di lain waktu juga, setan terkadang membuat seseorang tidak berpuasa dengan menyajikan beragam alasan yang terdengar sangat masuk akal. Selain itu, setan bisa memberikan manusia kemampuan untuk meramalkan masa depan, atau mungkin yang biasa disebut dengan kemampuan preternatural. Secara eksplisit, Santo Antonius mengatakan setan bisa menipu manusia seolah-olah dia sedang bernaubat. Akan tetapi tujuannya untuk menjebak manusia. Pertama-tama, setan akan memberikan pengetahuan secara akurat, tapi lama-kelamaan akan muncul tipu dayanya dengan segala informasi yang membelokkan kita kepada Tuhan. Di sini, setan juga bisa menipu manusia seolah-olah manusia melihat penampakan Tuhan. Banyak kisah dari Santo Antonius di mana ia seolah-olah melihat rahib suci, melihat malaikat, bahkan melihat Tuhan. Mereka yang tidak mengerti akan dengan mudahnya tertipu, seolah-olah mereka merasa mempunyai suatu karunia ilahi. Padahal, itu semua dari setan, termasuk penampakan darinya. Santo Antonius mengatakan, sejak awal setan tidak memiliki pengetahuan adikodrati. Sederhananya, setan tidak bisa mengetahui hal-hal rahasia yang belum terjadi pada masa mendatang, yang merupakan sebuah rencana dan rahasia dari Tuhan. Setan hanya memiliki kemampuan observasi. Nah, ini yang menarik, mengapa setan memiliki kemampuan itu? Menurut Santo Antonius dan juga diakui di dalam teologi Kristen,
Itu dimungkinkan karena sebagai makhluk rohani tak berbadan, setan bisa melampaui manusia dalam pandangan ke depan, mengkalkulasi segala kemungkinan yang bakal terjadi dari sebuah perbuatan yang telah dibuat manusia. Untuk kali ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yang dimana setan mempelajari manusia dengan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh manusia. Tapi tidak apa-apa, saya akan sedikit membahasnya di sini. Contoh simpelnya seperti ini, setan akan gampang mengerti kalau manusia gemar bermain api, maka kemungkinan besar akan terbakar atau menimbulkan kebakaran. Contoh lainnya lagi, saat iblis mengetahui kebiasaan seseorang yang gila judi, maka dia akan memprediksi ke depannya kalau seseorang penjudi itu akan kehilangan segalanya karena kegemarannya berjudi. Nah, kemampuan ini bukanlah sebuah kemampuan adikodrati, melainkan hanya terjadi karena kemampuan setan sebagai makhluk rohani. Karena rahasia sejati kehidupan hanya Allah yang tahu. Bro, sejak kapan ayam bunyi di jam 12? Saya kalau tidak record biasanya itu ayam bunyi itu sekitar jam 3 subuh atau jam 4 subuh. Tapi ini jam 12. Why? Saya tidak mengerti. Tapi setiap saya record, ayam atau gangguan-gangguan lainnya itu datang kayak macam suara yang ribut, berisik, dan ya. Apalagi ayam yang paling sering ini. Saya pernah record jam 11 malam, dan ayam itu bunyi sampai jam 1 subuh. Saya tidak tahu kenapa. Ya, begitulah lika-liku menjadi kreator ya. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Oke, kita lanjut. Sejak awal Santo Antonius telah mengingatkan untuk tidak percaya akan hal-hal yang seperti itu. Ia mengatakan meskipun setan pernah berkata benar pun, kita tidak boleh mempercayainya, apalagi mengikuti prediksinya. Tuhan Yesus sendiri memerintahkan setan untuk diam walaupun mengatakan hal yang benar tentang identitas keilahian Tuhan Yesus di dalam Injil. Namun sayangnya, banyak manusia yang tertipu oleh kemampuan iblis ini dan menganggap itu sebagai sebuah karunia ilahi. Mengapa? Karena banyak orang lebih tertarik dengan kemampuan seperti ini. Kebanyakan orang merasa diri mereka hebat jika mempunyai kemampuan-kemampuan seperti ini. Padahal kemampuan ini sangat berhubungan erat dengan dosa lain, yaitu kesombongan dan rasa harga diri. Orang akan merasa bangga mempunyai kemampuan ini karena ini berada di luar kenormalan manusia pada umumnya. Kadang itulah yang dicari oleh manusia. Apabila memiliki itu, manusia merasa kemampuan dan karunia tersebut menunjukkan dirinya hebat. Ia melebihi sesamanya manusia yang lain. Santo Antonius mengatakan, untuk hidup rohani dibutuhkan sebuah karunia, yaitu pembedahan roh. Santo Antonius memberikan beberapa arahan terhadap hal ini. Menurutnya, apabila terjadi penampakan Tuhan, kejadian tersebut mesti halus dan bukan kasar. Artinya, jika memang itu benar-benar adalah penampakan Tuhan, seharusnya tidak menimbulkan ketakutan, melainkan kedamaian, ketenangan, dan bahkan keberanian di dalam jalan menuju Tuhan. Di situ kelihatan pikiran seseorang tidak terganggu dan bahkan menampakkan ketajaman dan kejernihannya. Demikian pula efeknya akan membuat dia semakin mencintai realitas Tuhan dan kehendaknya. Memang kadangkala menurut Santo Antonius, penampakan yang benar bisa disertai ketakutan juga. Namun ketakutan itu akan segera sirna karena cinta dari Tuhan. Ketakutan demikian bukan timbul karena kegentaran, melainkan karena kesadaran akan kehadiran yang ilahi. Namun sebaliknya, penampakan dan penipuan setan berefek ketidaktenangan, kebingungan, ketakutan, bahkan ketidakteraturan dalam hidup, mengarahkan manusia kepada keengganan untuk mewujudkan keutamaan-keutamaan hidup, selalu terikat pada hawa nafsu dan bahkan keinginan jahat, serta ketidakstabilan karakter. Bahkan, apabila disertai kerusuhan atau kegaduhan, maka itu berasal dari si jahat. Bagi Santo Antonius, apabila ketakutan menjadi perasaan yang lebih dominan, kita wajib berhati-hati karena itu berasal dari si musuh jiwa, yaitu setan. Alasannya, karena jiwa akan merasa terancam secara otomatis apabila mendeteksi kehadiran musuh. Dan satu lagi yang harus kita pahami, kalau setan tidak menyingkirkan ketakutan, mereka justru akan memperbesar ketakutan apabila tahu seseorang itu penakut. Itu dikarenakan tujuan setan yang sebenarnya hanyalah perbudakan, yang dimana ketakutan yang disebar oleh si setan ini
merupakan salah satu trik setan agar bisa memperbudak manusia. Santo Antonius mengatakan apabila ada penampakan dari yang ilahi akan membawa kepada sukacita. Sebaliknya, setan akan membawa seseorang menjadi lemah di dalam perjuangan rohaninya. Membaca riwayat Santo Antonius yang ditulis oleh Santo Athanasius, terdapat beberapa kesimpulan. Pertama, pembicaraan mengenai setan harus dilihat sebagai elemen antagonis dari perjuangan rohani manusia. Setan tak akan diam, bahkan dalam kisah Santo Antonius, setan langsung terganggu hanya dengan kehadiran orang Kristen yang baik dan taat. Setan akan selalu menggoda, menyerang, dan menghambat manusia menuju Tuhan. Kedua, pembicaraan mengenai setan juga harus diletakkan di dalam perjuangan menuju kemartiran putih. Godaan dan serangan setan adalah paralel dengan yang dialami oleh para martir sebelum dan saat mereka disiksa dan wafat. Kalau melihat demikian, kita bisa menghindari dua pemahaman ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah menolak keberadaan setan. Jika orang terjebak di dalam pemahaman ekstrim yang ini, mereka akan menganggap kalau setan itu tidak pernah ada. Padahal setan itu ada dan merupakan bagian dari pengakuan iman Kristen. Keberadaan mereka adalah antagonis keselamatan manusia. Sementara, ekstrim yang kedua adalah mengagung-agungkan dan ketertarikan kepada hal-hal yang berbau preternatural dan satanik. Apalagi di zaman sekarang ini, apalagi di sosial media, sangat tersebar luas pemahaman tentang si setan dengan segala karunia-nya. Contohnya, ya seperti yang kita sudah bahas di awal video tadi. Banyak sekali kreator-kreator YouTube yang melakukan penelusuran gaib yang justru menyebarkan paham yang salah tentang setan dan bahkan mempromosikan si setan ini. Dan itu menjadi sangat laku dan banyak peminatnya. Kenapa bisa seperti itu? Menurut saya, saat ini banyak sekali pihak yang sangat ingin mengetahui tentang setan karena ingin memuaskan rasa ingin tahu mereka. Lebih jauh lagi, mereka melihat semuanya tentang kehadiran setan. Mereka sama sekali tidak mewartakan kabar gembira, tetapi malah justru mewartakan kabar buruk. Dan kesimpulan yang ketiga, memahami bahwa hidup Kristen itu harus selalu berwaspada. Waspada ini diungkapkan di dalam praktek ugahari atau mati raga, dan juga berdoa. Kedisiplinan ini membuat jiwa manusia murni sehingga terang di dalam diri dapat membedakan aneka roh dengan bantuan rahmat Tuhan. Karena akan sangat berbahaya jika kita melihat perjuangan rohani semata-mata hanya mencari apa yang disebut dengan karunia. Tanpa bantuan rahmat Tuhan, orang akan jatuh pada tipuan setan dan bahkan jatuh kepada dosa kesombongan. Defendenos in contra nequitia et insia. Kadangkala apa yang disangka sebagai karunia justru menjadi tipuan si jahat. Dan celakanya lagi, orang merasa hebat dan bergembira atas apa yang bukan karunia ini. Akibatnya, apa yang terjadi bukanlah sebuah kabar yang gembira, melainkan kecelakaan. Peristiwa-peristiwa tentang karunia ini juga pernah dialami oleh Father Gabriel Amorth di dalam karyanya yang berjudul An Exorcist Tells His Story, yang dimana di dalam tulisannya tersebut Father Gabriel Amorth menceritakan tentang dirinya yang hampir tertipu oleh iblis karena mendapatkan karunia-karunia khusus tersebut. Di dalam tulisannya dia bercerita kalau ia mengalami sebuah permainan kaca yang tanpa dia sadari bahwa itu ternyata adalah salah satu bentuk spiritisme. Pesan-pesan yang ia terima selama permainan itu berbicara tentang perdamaian dan persaudaraan. Nah, di sini sangat menarik menurut saya. Perhatikan dengan seksama bagaimana iblis dapat menyembunyikan dirinya di bawah penampilan perbuatan baik. Lanjut, beberapa waktu kemudian saat Pastor Gabriel berada di Lourdes untuk melakukan pelayanan eksorsisnya, ia tiba-tiba mempunyai sebuah kemampuan aneh. Di sini juga patut kita perhatikan. Tidak peduli siapapun dan kapanpun, jika iblis melihat celah sedikit pun, maka dia akan masuk. Para psikologi mengidentifikasi kemampuan yang diberikan kepadanya itu adalah kemampuan ekstrasensori, yaitu kewaskitaan. Ia mampu menebak pikiran seseorang, mampu mendiagnosis penyakit medis seseorang, bahkan ia mampu memprediksi baik hidup dan mati seseorang. Dan beberapa bulan setelahnya, ia pun menerima kemampuan yang lainnya lagi, di mana kemampuan lain yang ia terima itu mampu menghilangkan rasa sakit hanya dengan menumpangkan tangan di kepala seseorang. Ia juga mampu melenyapkan atau meringankan penderitaan apapun yang dialami oleh orang lain. Dengan semua kekuatan yang ia punya, membuat hidup Father Gabriel Amorth menjadi sedikit lebih mudah.
Akan tetapi itu membuat dia kesulitan saat berelasi dengan orang lain. Kebanyakan dari mereka akan pergi saat melakukan percakapan dengan Father Gabriel Amorth ini. Mereka terkejut dengan percakapan yang dilakukan oleh Father Amorth dan sangat terganggu karena ia seolah-olah dapat melihat ke dalam jiwa mereka dan mengutuk dosa yang mereka lakukan. Namun, ia mulai menyadari kalau ada yang salah dalam dirinya. Saat ia membaca firman Tuhan, ia menyadari bahwa tidak ada yang berubah dalam hidupnya. Ia selalu menjadi cepat marah, lambat dalam memaafkan, dan mudah tersinggung. Bahkan ia takut untuk memikul salibnya sendiri. Ia juga takut akan masa depan dan kematian. Rupanya di sini iblis ingin memperbudak Father Gabriel Amorth dengan memberikan semua kemampuan-kemampuan tersebut. Dengan kekuatan-kekuatan tersebut, iblis ingin agar Father Amorth menggunakan kekuatan itu untuk menolong banyak orang. Terlihat baik dan mulia memang. Tapi kalau kita cermati dan amati baik-baik, di sini iblis ingin menggunakan Father Gabriel Amorth agar tidak mengandalkan Tuhan lagi. Dengan kata lain, dengan kekuatan-kekuatan tersebut, iblis ingin membuat Father Gabriel Amorth ini hanya mengandalkan dirinya sendiri dan kekuatan-kekuatan tersebut tanpa harus lagi berdoa kepada Tuhan. Akan tetapi setelah perjalanan panjang mencari jawaban dan banyak pengalaman yang menyakitkan, akhirnya Tuhan Yesus mengarahkan dia ke gerakan pembaharuan. Di sana ia melihat banyak orang yang sedang mendoakan dia. Di situ dia menyadari bahwa apa yang terjadi pada dirinya berasal dari setan dan bukan ilahi. Ia pun memberikan sebuah kesaksian kalau dia telah melihat kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dia pun memahami dan mengakui dosa masa lalunya, dan dia juga menolak segala bentuk okultisme. Dan akhirnya, kekuatan itu pun berakhir dan Tuhan sudah memaafkan dia. Oke, melalui kisah tersebut, lagi dan lagi tanpa bosan saya mengajak kita semua yang menonton video ini, terlebih kawan-kawan yang Katolik, agar tidak mudah jatuh dan percaya terhadap karunia-karunia istimewa ini. Ada baiknya kita mengecek terlebih dahulu dari mana asal karunia tersebut dan apa tujuan dari karunia tersebut. Kita harus ingat bahwa Alkitab memberi kita contoh perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh Allah, dan iblis mencoba menirunya. Seringkali mereka yang dilanda gangguan jahat diberkahi dengan kepekaan tertentu. Misalnya, mereka dapat segera merasakan hal negatif pada orang lain. Mereka dapat meramalkan kejadian di masa depan, atau terkadang mereka memiliki kecenderungan kuat untuk menumpangkan tangan pada orang yang rapuh secara psikologis. Meskipun itu sepintas terlihat baik, tapi tujuannya belum tentu baik. Oke, mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mau menonton sampai akhir. Jika ada yang mau dikoreksi, tinggalkan itu di kolom komentar. Akhir kata, saya Bang Ber pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.